Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman S. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Sebagai seorang muslim, tentunya harus mengetahui bagaimana tata cara wudu yang benar dan baik. Seperti yang kita ketahui, wudu merupakan salah satu syarat sahnya solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengenai tata cara wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Selain terdapat pada salah satu ayat Al-Quran, di dalam hadis Bukhari, Muslim, dan Abu Daud dan Tirmizi juga menjelaskan pentingnya untuk berwudu, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu sampai ia berwudu. Jadi sudah jelas bahwa kita harus mengetahui tata cara berwudu yang benar sesuai dengan sunnah. Hadis lain menerangkan mengenai tata cara wudu yang benar. Salah satunya ialah Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Barang siapa berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan perjalanannya menuju masjid dan sholatnya sebagai tambahan pahala baginya." Hadis riwayat Muslim. Tentunya sebelum berwudu, kita diharuskan untuk berniat terlebih dahulu. Niat dalam berwudu ini diartikan sebagai kesungguhan hati untuk berwudu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari pernah menuliskan bahwa Rasulullah SAW menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung kepada niatnya dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkan. Adapun niat wudu, nawaitul wudu'a li rafi hadasil asgari fardanillahi ta'ala, yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah melakukan niat dengan kesungguhan hati, dilanjutkan dengan membaca basmalah. Basmalah ini dilakukan sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke selah-selah jari. Namun bila lupa untuk membaca basmalah, maka wudu yang kita lakukan tetap sah. Kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali, memutar air dalam mulut dan mengeluarkan serta membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang ada pada gigi. Dilanjutkan dengan mencuci lubang hidung. Mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam, dan disunnahkan pula mencuci lubang hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung. Selanjutnya membasuh muka. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Pada saat berwudu sebaiknya dilakukan mulai dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Kemudian mencuci kedua belah tangan hingga siku. Setelah mencuci muka, kemudian cucilah kedua belah tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Sebaiknya lakukan dengan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Dilanjutkan dengan mengusap kepala. Tata cara wudhu selanjutnya ialah mengusap kepala dari depan hingga ke bagian belakang sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan mencuci kedua kaki hingga di atas mata kaki. Dalam hadis riwayat Bukhari, dahulukan kaki kanan hingga 3 kali, kemudian kaki kiri,
Dan saat membasuh kaki, Rasulullah menggosok jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari, dan Muslim. Dalam menggosok kaki, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berhati-hati karena bila tidak sempurna dalam membasuhnya akan terkena ancaman neraka. Dan membaca dua wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin.